Ternyata micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi, lur. Jangan percaya sama saya. Jangan terlalu percaya 100% dari apa yang dilihat di YouTube tentang peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Boy Kencleng. Oke, lur. Sudah tahukah kalian, wahai para peternak sapi pemula, kalau ternyata micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi ya? Sudah tahu apa belum? Oke, yang belum tahu silakan tonton video ini dan jangan skip biar tidak gagal paham. Dan yang belum subrek, silakan subrek terlebih dahulu. Oke, lur. Ternyata micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi, lur, dengan beberapa alasan yang menurut saya cukup masuk di otak ya, cukup masuk di akal. Dan saya juga merasakannya sendiri, testimoni dari dari sapi yang saya pelihara sendiri. Lihat, ini ada 2 ekor yang rutin saya berikan micin ya, untuk penambah nafsu makannya. Lihat, lur, ini rumputnya rumput sembarangan ya, rumput liar, ada alang-alangnya juga, ilalang, tapi dia sangat lahap sekali. Dan ini juga sapi pedetan, makanya cukup lahap ya, rakus pokoknya. Jadi dikasih rumput apa aja dia nggak manja, pokoknya jos ya. Ini resep salah satu yang selalu saya berikan ya, selain dari herbal, salah satunya juga adalah micin. Oke, lur, kenapa micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi? Nah, ini saya melihat dari komposisi atau bahan micin tersendiri, terlihat dengan jelas tuh, lur ya, dihasilkan dari fermentasi tetes tebu ya, tetes tebu pilihan. Nah, di sebagian para peternak sapi itu, tidak semuanya ya, tapi hampir kebanyakan di pakannya itu, khususnya pakan tambahan, mereka selalu mencampurkan molase atau tetes tebu untuk penambah nafsu makan sapi dan sebagainya lah ya. Yang pasti molase atau tetes tebu sangat bermanfaat. Nah, sedangkan di micin ini bahannya sudah dari tetes tebu pilihan, lur. Mungkin tetes tebu yang kualitas baik dan bagus lah ya. Makanya itulah kenapa micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi, lur. Oke ya. Ini sih, lihat, saya rutin kasih berikan micin ini ke 2 ekor ini. Lihat, makanya sangat rakus sekali, lur. Sangat rakus sekali ya. Oke, tapi kalau kalian ragu, kalau kalian takut, mending jangan ya, ini nggak usah lah. Ini saya hanya memberikan edukasi, memberikan cerita dan pengalaman saya di penggemukan sapi menggunakan micin ya. Kalau kalian takut dan ragu, mending nggak usah. Bahkan di daerah sini, peternak sapi tradisional yang ada di daerah sini, kebanyakan mereka menggunakan micin untuk penggemukannya. Lalu bagaimana untuk cara memberikannya? Nah, untuk cara memberikannya cukup gampang dan mudah. Kalau sapi ini biasa dikasih pakan tambahan seperti konsentrat atau mungkin ampas tahu, katakanlah comboran, tinggal kita berikan ke comboran tersebut. Kalau tidak, bisa juga si micin ini dicampurkan ke air minumnya sapi. Lihat tuh ya, tinggal dicampurkan ke air minumnya sapi. Berapa untuk takarannya dan berapa kali untuk 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk pemberiannya saya tidak terlalu sering ya, bahkan jarang lah, hanya cukup 1 bulan sekali, hanya cukup 1 bulan sekali. Ini sebenarnya saya sudah
videokan ya di video sebelumnya, cuma karena masih banyak yang ragu dan masih banyak yang mempertanyakan benar atau tidak, takutnya hoax ya. Ini real fakta. Sekarang kebetulan jadwalnya saya berikan micin ini ke sapi, nanti saya videokan. Pokoknya jangan skip ya, takutnya disangka ini editan. Jangan skip biar tidak gagal paham. Oke lur, sebelumnya yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu biar tidak ketinggalan info-info penting dan menarik tentang persapian dan pengeritan. Oke lur, untuk caranya cukup mudah ya lur. Ini sudah saya siapkan tentunya micin ya. Untuk mereknya tergantung, kalian bisa menyesuaikan, dan di sini ada ember juga, ember yang berisi air. Untuk caranya cukup mudah, tinggal kita isi ember yang kosong dengan air secukupnya. Karena di sini sedang musim hujan ya, jadi saya tidak memberikan terlalu banyak air, takutnya akan mencret ke sapi ya. Setelah kita berikan atau isikan ember kosong dengan air, kita tinggal masukkan micinnya lur. Nih, ini asli ya, bukan hoax, bukan editan ya. Saya benar-benar berikan micin ini ke sapi. Lihat lur, secukupnya saja. Kalau ada mah yang sasetan kecil tuh yang harga 1000 ya lur, itu satu bungkus untuk 1 kali minum. Sudah, lalu kita aduk-aduk ya. Setelah itu tinggal kita berikan ke sapi lur. Ini saya nggak potong ya, nggak potong videonya, ini bener real nyata ya. Nah, si sapi langsung suka lur, karena memang sudah biasa ya, dia sudah mengenali dan sudah bisa tahu lah ini air micin rasanya seperti ini. Ayo jaluk habiskan ya. Cukup mudah kan lur, gampang dan simple ya. Biasanya saya 1 ember penuh. Intinya untuk airnya itu menyesuaikan dengan cuaca ya, karena kalau cuaca musim hujan, musim dingin, terlalu banyak air itu kurang baik lah, biasanya suka mencret karena rumput-rumputnya basah. Yes, jaluk sukan di habis lur ya. Satu lagi untuk si pedetan juga saya berikan ya, sedikit saja, tidak terlalu banyak. Ini micinnya, lihat lur. Pokoknya yang enak itu yang sasetan kecil ya lur ya. Kalau di sini itu harganya cukup 1000 rupiah saja, 1000 atau 2000 itu saya lupa ya. Pokoknya yang sasetan kecil itu satu bungkus diberikan semuanya lur. Nah, ini untuk pedetan juga cukup suka ya, doyan lahap. Nah itu lur, jadi caranya cukup mudah dan gampang ya. Tinggal kita berikan atau campurkan ke air minum. Nah, oke lur, intinya micin sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi, menjadi salah satu pengganti molase atau tetes tebu ya. Kalian mau percaya atau tidak percaya itu hak-hak kalian, terserah ya. Jangan percaya sama saya. Percaya sama Allah yang kuasa. Yang pasti kita hanya berusaha mengikuti resep dan saran dari orang-orang tua peternak senior yang ada di daerah sini ya. Intinya begini lur, saya cuma berikan masukan ya. Kalian jangan terlalu percaya 100% dari apa yang dilihat di YouTube tentang peternakan, karena walaupun tidak semuanya mereka membuat konten hanya demi cuan lur. Walaupun ada juga yang memberikan manfaat luar biasa ya lur. Intinya itu hanya berbagi pengalaman dan cerita sedikit dari saya, semoga bermanfaat.
Yang belum subrek silahkan subrek terlebih dahulu, dan yang sudah subrek terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.